Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Serawati dengan NIM P3B122068, jurusan D3 Teknik Arsitektur kelas genap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Santi STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitek dan karyanya dalam negeri. Oke, langsung saja. Arsitek yang pertama yaitu Ahmad Neumann. Beliau merupakan lelaki yang berasal dari Garut dan lahir pada tahun 1924. Ada banyak sekali jenis karyanya yang sangat mengagumkan dan berdiri hingga sekarang. Sebut saja seperti Masjid Islami Center yang berada di Jakarta. Kemudian ada pula Masjid Amir Hamzah Ismail Marzuki, Masjid Salman ITB yang berada di Bandung, dan juga Masjid Atin. Tak berhenti di Indonesia saja, Ahmad Neumann juga memiliki karya arsitektur yang lain yang ada di luar negeri. Tepatnya Cape Town, Afrika Selatan, yakni Masjid Sheikh Yusuf. Dengan prestasinya tersebut, tak mengherankan jika Ahmad Neumann sering disebut dengan arsitek dengan sejuta masjid. Berikut karya-karya Ahmad Neumann. Yang kedua yaitu Budiman Hendropurnomo. Budiman Hendropurnomo merupakan seorang arsitek yang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri, serta pengalaman pertama bekerja di luar negeri. Tak heran mengapa beliau mendapatkan pengaruh-pengaruh dari paham modern dari luar. Namun dengan pendidikan dan pengalaman yang sudah di luar, tidak melupakan beliau akan arsitek Nusantara Indonesia. Berikut karya-karya Budiman Hendropurnomo. Perpustakaan Pusatui. Perpustakaan Pusatui karya Budiman Hendropurnomo ini sangatlah unik. Apabila dilihat sekilas dari kejauhan nampak seperti bukit yang dipenuhi oleh bebatuan. Bentuknya yang unik membuat perpustakaan ini menjadi salah satu masterpiece dari sang arsitek. Yang ketiga yaitu Friedrich Silaban. Friedrich Silaban adalah satu dari sedikit arsitek yang berkarya dan menyimpan arsipnya dengan baik sehingga dapat dipelajari, dikatalogkan, dan diwacanakan sebagai pengetahuan. Melalui arsipnya, berbagai sejarah penting di Indonesia dapat dibaca melalui persinggungan karya-karyanya dengan kebudayaan nasional, seni rupa, tata kota, dan konteks di luar arsitektur. Berikut karya-karya Friedrich Silaban. Pertama, Masjid Istiqlal. Friedrich Silaban memenangkan sayembara pembuatan gambar Masjid Istiqlal dengan moto ketuhanan yang kemudian bertugas membuat desain Istiqlal secara keseluruhan. Istiqlal ini juga merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1970-an. Yang kedua, Kampus Jibalagung. Sekolah pertanian ini telah melahirkan sejumlah tokoh kawakan di berbagai bidang, beberapa di antaranya bahkan pernah menjabat sebagai menteri. Padahal sekolah yang kini berumur hebat itu sejatinya kawacauan di muka bagi penyuluhan dan teknis di bidang pertanian. Yang ketiga, Gedung Bentol Jawa Barat. Gedung ini merupakan bagian dari Istana Kepresidenan Cianjur yang terletak di jalur Jalan Raya Puncak, Jawa Barat. Gedung ini berada tepatnya di belakang gedung induk dan berdiri di daratan yang lebih tinggi dari bangunan lainnya. Gedung yang sering disebut sebagai tempat Soekarno mencari inspirasi ini dinamakan Gedung Bentol karena seluruh dindingnya ditempel batu alam yang membuat kesan bentol-bentol. Keempat yaitu Budi Pradono. Budi Pradono merupakan satu arsitek berbakat yang dimiliki Indonesia saat ini. Karya-karya arsitekturnya kerap menjadi pembahasan majalah-majalah arsitektur luar negeri. Berkat karya-karyanya itu pula sederajat penghargaan internasional pernah diraihnya. Berikut karya Budi Pradono. Yang pertama yaitu Casablanca Residence. Bangunan yang cantik yang berlokasi di Tabanan Wali ini mampu menggambarkan suasana khas rumah tradisional, namun dikemas dalam desain yang luar biasa. Konsep arsitektur tradisional khas Bali ini merupakan konsep utama dari rancangan yang satu ini. Yang kelima adalah Han Awal.
Han Awal adalah seorang arsitek Indonesia. Prestasinya dalam merancang bangunan membuahkan penghargaan internasional Award of Excellence UNESCO Asia Pacific Heritage untuk bangunan gedung Museum Arsip Nasional. Karya-karya lainnya yang menonjol di Indonesia adalah Kampus Universitas Katolik Atma Jaya di Semanggi dan Gedung Sekolah Budi Luhur di Kebayoran Baru, Jakarta. Gedung yang terletak di Senen ini kemudian dikenal sebagai Gedung DPR MPR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.